Halo, apa kabar semua? Saya doakan selalu dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dimurahkan rezekinya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang masih diangkat dari kisah nyata. Film ini merupakan salah satu film adaptasi kisah nyata terbaik yang pernah saya tonton. Sebuah kisah sedih dan menginspirasi, menceritakan perjuangan seorang pria bernama Aruna Chalam dalam menyadarkan wanita betapa pentingnya menjaga kebersihan saat menstruasi. Namun dalam perjuangannya itu membuatnya harus kehilangan istri, keluarga, dan dianggap gila serta diusir dari desanya. Semoga saya berhasil menceritakan film ini dengan baik dan menjadi hiburan untuk teman-teman semua. Sebelum kita mulai, yuk bantu channel ini agar semakin berkembang dengan klik tombol like jika kamu suka dan subscribe di pojok kanan bawah, kemudian nyalakan loncengnya. Kalau udah, saya ucapkan terima kasih. Yuk langsung aja kita ke ceritanya. Film dimulai dengan seorang pria bernama Laksmi yang baru saja menggelar pernikahan bersama istrinya Gayatri. Semenjak menikah, mereka melewati hari-hari dengan sangat bahagia. Apalagi Laksmi adalah suami yang sangat perhatian pada istrinya. Suatu hari dia membeli sebuah mainan, kemudian di tempatnya bekerja, Laksmi merakit kembali mainan itu untuk dijadikan alat pemotong bawang. Dan kemudian memberikannya pada Gayatri. Setiap ada kesempatan, Laksmi selalu berusaha untuk membuat istrinya tersebut tersenyum bahagia. Berapapun upah yang dia terima akan selalu diperlihatkan pada ibu dan istrinya. Jika mereka menolak, barulah Laksmi akan menyimpannya. Suatu hari saat Gayatri dan Laksmi sedang berkumpul di rumahnya, tiba-tiba saja Gayatri keluar. Laksmi kemudian menghampiri istrinya itu dan bertanya apa yang terjadi. Kemudian Gayatri mengatakan di tempat tinggalnya ada sebuah tradisi untuk wanita yang sedang datang bulan. Mereka harus tidur di luar rumah dan tak boleh berdekatan dengan pasangannya. Kemudian Laksmi mengatakan bahwa itu adalah ritual yang bodoh dan tak perlu dilakukan. Kemudian meminta istrinya itu untuk masuk ke dalam. Akan tetapi Gayatri memohon agar Laksmi membiarkannya untuk tidur di luar. Keesokan harinya, Gayatri terlihat sedang menjemur pakaian dan dia terkejut saat melihat cicak, kemudian menjatuhkan kain kotor tersebut. Lalu bergegas mengambilnya kembali. Ternyata itu adalah kain yang dia gunakan sebagai pembalut. Laksmi yang baru mengetahui hal itu kemudian pergi ke apotik untuk membelikan istrinya itu pembalut. Tapi Laksmi sedikit kebingungan di sana. Dia terkejut dengan harga pembungkus cinopor itu yang begitu mahal. Laksmi tidak membawa uang yang cukup. Kemudian ketika melihat temannya Pablo, Laksmi pun meminjam uang padanya. Sesampainya di rumah, Laksmi memberikan pembalut itu kepada Gayatri. Awalnya Gayatri terlihat sangat senang. Akan tetapi setelah melihat harganya yang begitu mahal, Gayatri meminta Laksmi untuk mengembalikannya saja. Di sini mereka kembali berdebat. Sebenarnya Laksmi berniat baik. Dia hanya ingin agar istrinya itu menjaga kebersihannya. Lalu Laksmi kembali ke apotik. Tapi ternyata barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi. Dengan terpaksa dia menyimpan benda tersebut karena Gayatri tidak ingin menggunakannya. Sim berpindah ke tempat kerja Laksmi. Tiba-tiba salah satu teman kerjanya terluka karena terkena mesin pemotong besi. Yang lain mencoba membantu dengan memberikannya kain kotor, tapi Laksmi membuang kain tersebut dan menggantinya dengan pembalut yang tadi dia beli. Mereka langsung membawanya ke rumah sakit untuk diobati. Ketika salah satu temannya mengomel perihal pembalut yang Laksmi pasangkan, dokter menyela dan mengatakan itu adalah lebih baik daripada sebuah kain kotor. Kemudian Laksmi sempat bertanya kepada dokter tentang bahaya kain kotor yang digunakan istrinya. Dokter menjelaskan bahwa 10-12 perempuan yang datang ke tempat itu mengeluhkan sakit yang sama. Mereka yang minim pengetahuan tentang kesehatan
menggunakan kain kotor untuk pengganti pembalutnya, karena harganya yang sangat mahal. Dan hal itu sama saja dengan mengundang penyakit, dan itu bisa berakibat tidak punyanya keturunan, bahkan ada yang berakhir dengan kematian. Mendengar hal itu, Laksmi bertekad untuk membujuk Gayatri agar mau menggunakan pembalut yang dia beli. Kemudian dia menyadari seandainya label harga itu tidak ada, Gayatri pasti mau menggunakannya. Laksmi berpikir kenapa barang yang sangat ringan bisa memiliki harga yang begitu mahal. Lalu dia mulai mencari tahu hal tersebut. Laksmi membuka pembalut itu, lalu melihat isi di dalamnya. Ternyata isinya hanya sebuah kapas yang dibalut dengan kain tipis. Mengetahui hal itu tidak masuk akal baginya dengan harga jual yang cukup mahal. Laksmi kemudian bereksperimen. Dia membeli kain, kapas, dan lem untuk membuat sebuah pembalut. Dan akan dia berikan kepada istrinya Gayatri. Ternyata saat itu Gayatri sudah selesai datang bulan dan berjanji akan menggunakannya di bulan depan. Pagi hari di kuil, banyak orang berkumpul untuk mencoba patung Dewa Hanoman pemberi berkah, yang bisa menghancurkan kelapa dengan memasukkan uang 51 rupiah ke dalamnya. Laksmi yang melihat itu tersenyum. Dia sebenarnya tahu bahwa itu adalah kebodohan yang dilakukan si pemilik patung untuk mendapatkan keuntungan. Dia mengerti bagaimana cara patung itu bekerja sehingga dapat memecahkan kelapa. Gayatri yang akan meminta berkah ke Dewa Hanoman dilarang oleh Laksmi. Laksmi mulai bertanya kenapa Gayatri mau mengeluarkan uang 51 rupiah untuk patung itu, sedangkan dia menolak 55 rupiah untuk hidup dengan sehat. Di perjalanan Laksmi bertemu dengan Pablo, dan kemudian menagih uang yang sudah 3 minggu dia pinjam. Mendengar hal itu, Laksmi teringat akan sesuatu. Scene berpindah ke tempat lain di saat Laksmi dan Gayatri sedang asik bersama. Tiba-tiba saja Gayatri mengatakan dia akan segera datang bulan. Laksmi pun bersemangat mendengar hal itu dan membawanya pulang dan memberikan pembalut buatannya. Paginya, Laksmi marah mengetahui Gayatri kembali menggunakan kain kotor. Kemudian Gayatri memberitahu kalau pembalut yang dia beri tidak bekerja dengan baik dan bocor sehingga mengotori sarinya. Laksmi mencoba untuk membuatnya kembali dengan menambahkan kapas yang lebih banyak, ditambah dengan plastik di tengahnya. Laksmi kemudian memberikannya pada Gayatri. Namun dia tidak mau menerimanya karena terakhir kali dia menggunakan itu, dia harus mencuci sarinya semalaman. Gayatri sebenarnya malu karena Laksmi terlalu ikut campur urusan wanita. Gayatri mengatakan bahwa perempuan lebih baik mati karena sakit daripada harus hidup dengan rasa malu. Dan dia merasa malu untuk membicarakan soal pembalut ini dengan Laksmi. Tak lama setelah itu datang ibunya dan meminta Laksmi untuk menjauh dari Gayatri. Kemudian di luar, Laksmi bertemu dengan adiknya. Ketika mereka melihat pembalut di tangan Laksmi, mereka terkejut dan langsung beranjak pergi. Laksmi yang bingung kemudian berkata jika orang-orang yang mendapat manfaat dari ini saja merasa malu, apalagi yang harus dia lakukan. Akhirnya dia pun pergi ke rumah kakak perempuannya. Ketika sedang makan, keponakannya yang melihat sesuatu di kantong Laksmi lalu mengambilnya. Mereka semua yang berada di rumah terkejut dan merasa malu, terutama kakaknya. Sebenarnya Laksmi tidak bermaksud memberinya di depan semua keluarga yang ada di sana. Kemudian dia menjelaskan bahwa dia hanya ingin melindungi semua wanita di keluarganya. Tetapi mereka yang minim pengetahuan dan rasa malu yang begitu besar justru menganggap Laksmi sudah gila. शर्म 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 मत निकलो शर्म के इस कुएं से शर्म को पकड़ के बीमारी के नाले में गिर जाओ सब. Malam harinya Laksmi bermimpi Gayatri masuk rumah sakit sehingga harus dioperasi. Hal itu membuat Laksmi semakin khawatir dan kembali meyakinkan dirinya untuk meneruskan eksperimen tersebut. Suatu hari Laksmi pergi mengikuti bus mahasiswa kedokteran.
Dia beranggapan orang yang berpendidikan mungkin tidak akan malu untuk membicarakan sesuatu hal yang tabu untuk dibicarakan di desanya. Tetapi dugaannya salah, ternyata mereka sama saja menganggap hal itu memalukan dan tabu untuk dibahas dengan laki-laki. Sampai akhirnya Laksmi bertemu dengan seorang mahasiswi yang mau membantunya. Kemudian dia memberikan beberapa pembalut buatannya untuk digunakan oleh beberapa orang mahasiswi dan memberikan kertas feedback untuk penilaian tentang pembalutnya. Sialnya kedekatannya dengan mahasiswi itu dilihat oleh tetangganya dan tersebar ke tetangga-tetangga yang lain bahwa Laksmi telah berselingkuh. Sesampainya di rumah, Gayatri yang terhasut dengan kabar tersebut terlihat marah dan sedih. कि आपका वो मेडिकल की लड़की के साथ कुछ चल रहा है। ये किसने कहा? Di kampus, hasil karya Laksmi disepelekan oleh beberapa orang mahasiswi. Mereka tidak yakin bahwa pembalut itu aman untuk digunakan. Mahasiswi tersebut malah menganggap Laksmi mempunyai gangguan mental. तो तुम भी जोश में आके इसे इस्तेमाल मत करें, फेंक दे इसे। Laksmi kembali ke kampus dan mempergoki mahasiswi yang membantunya tadi sedang mengisi kertas feedback yang telah dia berikan. ये सब तो मैं भी कर सकता था। चलिए, धन्यवाद। Esok hari tetangga Laksmi mengadakan hari pertama datang bulan anaknya yang sudah menjadi tradisi di sana. Malam harinya ketika anak itu sedang tertidur, Laksmi menghampirinya dan memberikan pembalut buatannya tersebut. Tapi dia ketahuan oleh ibu dari anak itu dan langsung berteriak memanggil Gayatri. Mendengar teriakan itu, semua orang keluar dan tahu apa yang dilakukan Laksmi. Dan karena hal itu pula membuat kedua adiknya pindah dan memutuskan tinggal bersama kakak perempuan mereka. Bahkan Gayatri pun ingin pergi dari rumah dan tinggal bersama orang tuanya. Dia sangat malu dengan perilaku Laksmi yang semakin keterlaluan. Laksmi kemudian meminta maaf agar Gayatri tidak meninggalkannya. Karena hal itu akhirnya Gayatri pun mau menggunakan benda yang telah dibuat suaminya. मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, पर आपकी बदनामी में नहीं सह सकती। Selama beberapa hari kemudian kehidupan mereka kembali normal. Hingga tibalah waktu di mana Gayatri kembali datang bulan. Akan tetapi pembalut buatannya masih belum berhasil. Keesokan harinya tempat Laksmi bekerja mendapat keluhan. Ayunan besi yang mereka kerjakan hampir saja mencelakai seorang anak. Di situ juga Laksmi langsung memperbaiki dan mencobanya. Kemudian bosnya mengatakan, sebelum memberikan barang ke pelanggan kita harus mencobanya terlebih dahulu. Kata-kata tersebut merupakan sebuah motivasi baginya. Kemudian Laksmi berpikir untuk mencoba bahan eksperimennya sendiri dengan membuat sebuah pembalut dan menambahkan cairan di dalamnya. Laksmi kemudian memakainya dan memulai eksperimennya kembali. गायत्री, मैंने तुझे ये वचन दिया था कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, लेकिन मैंने ये वचन नहीं दिया था कि मैं अपने आप पे इस्तेमाल नहीं करूंगा। याद। Akan tetapi, ketika dia menggunakan sepeda, cairan tersebut bocor dan membasahi celananya. Laksmi langsung berlari menceburkan diri ke sungai. Sementara semua orang termasuk Gayatri yang di sana terkejut melihat hal itu. Di sini Laksmi langsung diadili oleh orang-orang di kampungnya. Mereka menceritakan semua kelakuan aneh yang telah dilakukan oleh Laksmi, termasuk mencemari sungai mereka dengan darah, hingga mengira Laksmi memiliki sebuah penyakit. Tak lama kemudian keluarga Gayatri datang untuk menjemputnya. Disusul Bablu yang menjelaskan bahwa Laksmi tidak menderita penyakit apa-apa.
Sebelum Gayatri pergi, Laksmi bertanya apakah dia benar-benar akan pergi. Kemudian Gayatri menjawab, tidak ada penyakit yang lebih besar dari rasa malu. Kemudian Gayatri pun pergi. Tak lama kemudian Laksmi pun pergi untuk meninggalkan desanya. अरे लक्ष्मी कहाँ जाएगा तू? क्या करेगा? गायत्री की शर्म को सम्मान में बदलने के लिए पाताल में जाना पड़ेगा। जाऊंगा मैं। Setibanya di kota, Laksmi pergi ke pabrik kapas. Di sini Laksmi mengetahui bahwa kapas yang digunakan untuk membuat pembalut bukanlah kapas biasa, melainkan kapas yang punya serat selulosa. Kemudian dia pergi ke perguruan tinggi untuk mencari tahu bagaimana cara dia bisa mendapatkan serat selulosa. Tetapi untuk itu Laksmi butuh perjuangan. Dia harus bekerja sebagai pembantu di rumah seorang profesor yang mengajar di universitas tersebut. Walaupun kenyataannya profesor itu jarang berada di rumah. Kemudian anak profesor itu memberitahu jika ingin mengetahui sesuatu semuanya sudah ada di internet. Dan dari sanalah Laksmi mulai mengetahui cara kerja dari serat selulosa yang tetap kering walaupun sudah dibasahi air. Kemudian anak profesor tersebut mengatakan jika ingin mendapatkan serat selulosa dia harus menelpon ke salah satu perusahaan di Amerika. Laksmi harus memberikan identitas perusahaannya agar perusahaan itu mau memberikan sampel dari serat selulosa tersebut. Dengan trik dan bahasa Inggris dari anak profesor, akhirnya Laksmi berhasil mendapatkan sampel dari serat selulosa. Beberapa hari kemudian paket dari Amerika pun tiba. Namun dia bingung karena paket yang dia terima isinya hanya lembaran-lembaran tipis. Ketika Laksmi membuangnya, anjing dari profesor mencakar-cakar lembaran tersebut. Dan tanpa sengaja terbentuklah serat-serat selulosa. Pada saat itu profesor melihatnya dan Laksmi menjelaskan tujuannya yang sebenarnya. Keinginannya muncul karena dia ingin menjaga kesehatan istrinya. Di malam hari, profesor membangunkan Laksmi dan mengatakan dia perlu membeli mesin jika ingin membuat pembalut. Sebuah mesin yang bisa menghasilkan 100 pembalut per menitnya, dan harganya pastilah sangat mahal. Profesor mengatakan bahwa keinginan Laksmi untuk melindungi istrinya tentu lebih mahal daripada harga mesin itu. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah bekerja lebih giat dan lebih keras lagi untuk menghasilkan uang yang lebih banyak. Setelah profesor pergi, Laksmi melihat cara kerja mesin pembalut tersebut. Dia mengingat dan mempelajari semua itu. Setelah dirasa semuanya cukup, Laksmi akhirnya memutuskan pergi dari rumah profesor dan mengatakan akan merancang sebuah mesin pembalutnya sendiri. Usahanya pun dimulai dengan menyewa tempat dan membeli peralatan-peralatan untuk merancang mesin buatannya. Dia harus membuat 4 buah mesin, yaitu mesin penghancur, mesin pemadat, mesin pembungkus, dan mesin sterilisasi. Akhirnya jadilah pembalut yang dirancang dari mesin ciptaannya tersebut, dengan kualitas yang sama persis seperti yang ada di apotek. Bahkan menurut Laksmi ciptaannya jauh lebih baik. Tapi dia berpikir apakah itu bagus untuk Gayatri. पर गायत्री के लिए ठीक है कि नहीं ये कैसे पता करूं? Kemudian scene berpindah di sebuah pertunjukan tabla. Terlihat seorang wanita bernama Pari. Dia adalah seorang wanita berpendidikan dan berasal dari kota India yang modern. Setelah pertunjukan, Pari tiba-tiba datang bulan. Teman-temannya sibuk mencari apotek yang masih buka untuk membeli pembalut. Tapi karena sudah malam, apotek di tempat itu sudah tutup. Sampai pada akhirnya mereka bertemu dengan Laksmi. Kemudian mereka bertanya, वो अभी कोई मेडिकल खुला होगा क्या? आपको चाहिए क्या? एक्चुअली वो हमारी फ्रेंड कार में वो हम मेडिकल ढूंढ रहे थे वो अचानक से पैड चाहिए? Lalu Laksmi mengeluarkan pembalut buatannya. Dengan wajah kebingungan mereka mengambil pembalut tersebut. Laksmi senang karena sudah ada orang yang akan mencoba pembalut buatannya. Dan dia hanya tinggal menunggu hasilnya saja. Keesokan harinya Laksmi menghampiri tempat penginapan Pari dan bertanya perihal pembalut yang dia berikan. भाई साहब आप पैसे देने हैं? पैसे नहीं चाहिए। अरे पैड तो पैड है, जैसा होता है वैसा ही है। वैसा ही है।
कोई फर्क नहीं है, ठीक है। आप जानते नहीं ये दो शब्द सुनने के लिए मैं कितना परेशान हूँ। Mendengar hal itu, Laksmi sangat senang dan mengatakan Pari adalah pelanggan pertamanya. Di tempat lain, terlihat Gayatri yang diminta kakaknya untuk segera menandatangani surat perceraian. Akan tetapi Gayatri menolak hal itu. कुछ ठीक नहीं होगा जब तक तुम उसे कानूनी तौर पर छोड़ नहीं देती। जब तक तुम उसकी धर्मपत्नी हो, उसका कलंक हम सबका कलंक है। तुम्हारी वजह से हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। इन कागजात पे दस्तखत करो और मुक्ति दो इस शर्मिंदगी से हमें। Dia yakin Laksmi akan berubah seperti dulu lagi dan menjemputnya pulang. Tak lama kemudian telepon pun berdering. Ternyata itu adalah telepon dari Laksmi. Dia sangat senang dan mengatakan pembalut buatannya itu akhirnya berhasil. Namun kabar gembira itu tidak disambut baik oleh Gayatri. Dia hanya ingin Laksmi seperti yang dulu dan tidak membahas pembalut lagi. Kemudian telepon diambil kakak Gayatri dan mengatakan bahwa Gayatri akan menandatangani surat perceraian. तलाक के कागजात पहुंच जाएंगे। Mendengar kabar itu, Laksmi pun seketika terdiam. Semua usaha dan kerja kerasnya selama ini tidak berarti di mata mereka. Lalu di perjalanan Laksmi bertemu dengan Pari, dan Pari mengatakan kenapa ada pria yang mau membuat pembalut untuk wanita. Kemudian Laksmi memperlihatkan pabrik kecil buatannya. Pari terkejut dengan proses pembuatan pembalut murah itu. Laksmi mengatakan untuk membuatnya dia menghabiskan malam tanpa tidur dengan hutang 90.000 rupiah, dengan harga diri dan kecerdasan untuk seorang istri yang pada akhirnya tidak menganggap jerih payahnya tersebut. Di luar, Laksmi kemudian memberikan 5 pembalut lagi untuknya. Sebelum pergi, Pari memberikannya saran. साइड से चिपकेगा ना तो बेहतर बैठेगा। Di rumah, Pari yang diminta ayahnya untuk mencicipi masakan buatannya mengatakan mengapa dia selalu menjadi kelinci percobaan. Kemarin dia diminta mencoba sebuah pembalut, dan sekarang di sini dia diminta mencicipi masakan, dan ayahnya pun terkejut. Ketika Laksmi ditagih hutang oleh rentenir, tiba-tiba ada telepon dari Pari yang mengatakan bahwa Laksmi bisa mengikut sertakan mesin pembuat pembalutnya itu di kompetisi inovasi di Delhi. Dan informasi itu ayah Parilah yang memberitahunya. Dia juga mengatakan jika mesin buatan Laksmi menang, maka dia akan dikenal di seluruh dunia dan mendapatkan uang sebesar 200.000 rupiah. Mendengar hal tersebut, dia pun setuju dan berangkat menuju Delhi. Di sana dia mulai mendemonstrasikan mesin ciptaannya. Laksmi mengatakan pembalut yang dia buat menggunakan hand automatik dan dapat dijual dengan harga 2 rupiah saja. Sangat murah, akan tetapi kualitasnya sama dengan pembalut yang sudah memiliki brand. Dan semua wanita di India dapat menggunakannya tanpa perlu khawatir dengan harga yang mahal. Ketika pengumuman pemenang, Laksmi tidak mendapatkan juara. Akan tetapi tiba-tiba ayah Pari mengatakan kalau Laksmi terpilih mendapatkan penghargaan dalam kategori perubahan inovasi tahun ini. Kesuksesan Laksmi diberitakan di surat kabar, hingga seluruh desa mengetahui kesuksesannya. Bahkan Gayatri dan ibunya terharu melihat hal itu. Berpindah di rumah Pari, mereka mengadakan pesta kecil untuk merayakan keberhasilan Laksmi. Dan kemudian ayah Pari mengatakan bahwa Laksmi harus segera memberi hak cipta pada mesin buatannya itu. Akan tetapi Laksmi ingin agar semua orang menirunya dan bisa menghasilkan sesuatu dari mesin tersebut. Pari lalu menjelaskan, jika mesin tersebut diberi hak cipta, maka akan banyak perusahaan-perusahaan yang ingin memilikinya, dan Laksmi akan mendapatkan uang jutaan rupiah. Tapi baginya penghargaan tadi sudah cukup. Dia hanya ingin mesinnya berguna untuk orang banyak. Esok pagi, Laksmi pergi dari sana dan kembali ke pabrik kecilnya. Tak lupa dia meninggalkan sebuah pembalut yang sudah diberi perekat sesuai dengan saran yang Pari berikan. Sesampainya di pabrik, para warga menyambut Laksmi dengan meriah. Lalu, Laksmi mendemonstrasikan mesinnya pada warga yang hadir. Laksmi kemudian memberikan pembalut itu ke salah satu wanita di sana.
Melihat hal itu, mereka pun terkejut karena mereka baru mengetahui bahwa mesin yang dibuat Laksmi itu adalah mesin untuk membuat pembalut. Laksmi pun kesal dengan kejadian itu. Kemudian menelpon Pari untuk membuatkan hak cipta atas mesinnya. Setelah itu, temannya Pablo datang dan memintanya pulang mengunjungi ibunya. Akan tetapi Laksmi tidak ingin pulang dan hanya menitipkan uang untuk ibunya. Kemudian Pari datang ke pabriknya dan akan membantu Laksmi untuk memasarkan pembalut buatannya. Tak diduga Pari berhasil menjual semua pembalutnya. Ternyata hal yang tidak disukai warga itu bukanlah pembalutnya, melainkan Laksmi sebagai seorang laki-laki yang membuat pembalut tersebut. Karena jika pembalut itu dipasarkan dengan orang yang tepat, warga pasti bisa menerimanya. Pari memutuskan untuk menginap di pabrik Laksmi. Dia bertekad akan terus membantu Laksmi hingga dia berhasil. Keesokan paginya, seorang warga bernama Savitri datang berteriak meminta tolong karena suaminya yang mabuk ingin menjual anak mereka demi mendapatkan uang. Pari berkata Savitri ini adalah pelanggan pertama dari pembalut yang mereka jual. Akhirnya Savitri tinggal di pabrik kecilnya Laksmi dan membantu Pari untuk memasarkan pembalut buatan Laksmi tersebut. Bahkan Laksmi mengajarkan proses pembuatannya kepada Savitri. Savitri kemudian mengajak para warga yang lain untuk membuat dan memasarkan pembalut itu. Suatu hari, Savitri mengatakan sebaiknya pembalut yang mereka pasarkan itu diberi merek, karena para warga masih malu dengan sebutan pembalut. Mendengar hal itu, Pari takjub dengan ide yang dikatakan Savitri. Dan akhirnya, nama yang terlintas di pikiran Laksmi saat itu adalah Pari. Kesuksesan Laksmi membuat lapangan kerja bagi warga di daerah tersebut. Penjualan pun semakin meningkat setiap harinya. Tak sampai di sana, Pari membantu para warga meminjamkan modal di bank dan membeli mesin buatan Laksmi untuk kemudian membuka pabrik mereka sendiri. Semakin banyak mesin yang mereka buat, maka semakin banyak juga pembalut yang dapat diproduksi. Rencana Pari pun berhasil. Pembuatan pembalut semakin meluas, bahkan sampai ke sekolah-sekolah. Setiap harinya penggunaan kain kotor semakin berkurang. Para wanita di sana yang minim pendidikan sekarang sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Dan para laki-laki juga berkesempatan untuk bekerja sebagai pembuat mesin. Tanpa Laksmi sadari, mereka telah membuka lapangan pekerjaan yang sangat luas. Ketika pabrik Laksmi akan diliput media, tiba-tiba Pari merapikan baju Laksmi yang membuatnya teringat akan Gayatri. Liputan tersebut disiarkan secara luas dan dilihat orang-orang yang dulu mengenal Laksmi. Mulai dari profesor dan anaknya, mahasiswi kedokteran, ibu dan saudaranya, dan juga istrinya Gayatri. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, setelah mesinnya dikenal oleh banyak orang dari media itu, pemesanan mesin itu meningkat tajam. Bahkan kini, mereka harus mengisi kuota pesanan dari beberapa negara. Di tempat lain, Gayatri datang ke tempat Pablo untuk meminta nomor telepon Laksmi. Di pabrik, Pari mengabarkan bahwa Laksmi mendapat undangan untuk menjadi pembicara di New York. Akhirnya mereka pun berangkat ke New York, Amerika Serikat. Ketika acara dimulai, untuk pertama kalinya Laksmi merasa gugup dan meminta Pari menemaninya di atas panggung. Secara tiba-tiba, Laksmi kemudian naik ke atas panggung ditemani seorang penterjemah dan mulai mempresentasikan hasil ciptaannya. Lalu penterjemah tersebut dimintanya untuk duduk, dan Laksmi mulai berbicara. Walaupun dengan bahasa Inggrisnya yang terbata-bata. Laksmi berkata dia adalah orang yang beruntung terlahir di India, yang memiliki banyak masalah, dan baginya, masalah adalah sebuah peluang. Cerita pembalutnya berawal dari kisah menyedihkan, hingga semua orang menyebutnya gila. Ketika dia mencoba, dia selalu gagal, tapi hal itu membuatnya belajar. Dia tak pernah belajar teknik, tapi tekniklah yang belajar darinya. Laksmi percaya, pria yang besar dan kuat tak akan membuat negara menjadi kuat pula. Tapi yang membuat sebuah negara menjadi kuat
adalah wanita dan ibu yang kuat. Dan ucapannya itu membuat semua orang yang ada di sana takjub mendengarnya. Di hotel, tiba-tiba HP-nya berdering. Ketika akan pulang, di pesawat Pari mengatakan, एक किस्से में तेरी जीवन साथी नहीं बन गई हूँ। setibanya di bandara, ayah Pari memberikan kabar gembira bahwa kini Laksmi mendapatkan sebuah penghargaan Padma Shri, yaitu sebuah penghargaan bagi warga sipil tertinggi keempat di negaranya. ये सिर्फ जोश था, साथ भागने का इनविटेशन नहीं। Laksmi dan Pari akhirnya berpisah karena Laksmi akan kembali ke kampung halamannya. Sebelum pergi, Laksmi menyandarkan dirinya di bahu Pari. Kemudian berkata, Pari akan selalu ada dalam hatinya. Name Lakshmi Heart name. For Lakshmi, you first, you second, you eight. Di perjalanan, ayah Pari bertanya, kenapa Pari tidak mengungkapkan perasaannya. Dan Pari mengatakan, जिससे मैं whatever करती हूँ, अगर वो रुक जाता ना, तो वो नहीं रहता जिससे मैं। Sesampainya di desa, Laksmi disambut oleh para warga yang dulu mengusirnya. Mereka kini menyambut Laksmi bagaikan seorang pahlawan. Dan film pun berakhir dengan kekesalan, karena Laksmi kembali pada istrinya yang dulu tak pernah mendukungnya. Sebuah perubahan besar selalu dimulai dengan penolakan. Mungkin karena sudah merasa nyaman dengan kebiasaan lama sehingga orang-orang menutup mata atas sebuah manfaat. Masalah datang silih berganti, hal itu mendewasakan kita, dan akan selalu ada solusi untuk setiap kebuntuan. Kegagalan adalah proses yang tertunda bagi orang-orang yang senantiasa berpikir. Untuk sebuah kemajuan kita dituntut untuk jeli melihat sebuah peluang. Akhir kata saya pamit undur diri, sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.